Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logop. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau meneruskan ya konten saya yang kemarin kan konten yang habis mabung ya, dan ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nong, kenapa katanya teh burung saya setelah mabung menjadi kurang gacor, dia itu menjadi pelengok-pelengok, puluhak polohok juga kurang sagayung. Ya seperti itu katanya teh. Aduh Nong, pagi-pagi ya, sekarang baru pukul 7 aku udah mandi, udah fresh and natural. Ya seperti itu. Oke, dan saya masih berada di kampung halaman saya tercinta, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup ya. Seperti itu pertanyaan dari Akang siapa ya, kemarin saya lupa lagi, katanya teh kenapa burung saya habis mabung menjadi macet bunyi ya, ataupun sekalinya gacor dia itu sekalinya dia itu bunyinya itu monoton seperti itu ya. Oke, kita awali saja materi dari pengalaman saya dari mabung. Jadi mabung itu merontokkan semua bulu-bulu ya, jadi bulu-bulunya itu semuanya itu rontok, dan yang tidak ada bulu-bulu yang tersisa. Biasanya itu mabung yang bagus. Aduh, cover sih itu udah mulai gacor sekarang ya. Kemarin saya ini burung ini saya beli iya. Kenapa banyak yang nanya kenapa burungnya diem? Ini kemarin saya beli burungnya. Ada teman saya yang jual, katanya Tanang beli burung ini, burungnya itu gacornya itu kadang-kadang dia mau bunyi, kadang-kadang enggak. Kembali lagi ke tema, nanti saya bahas ini yang saya acak-acak lagi settingannya. Nah, setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Akang ya. Jadi awal-awal burung itu mabung itu meluruhkan semua bulu, otomatis dia itu kalau di ular juga sama, dia itu ganti kulit. Kalau di ular, kalau di burung itu berarti ganti bulu ya. Setelah dia itu mabung, dia itu mengembalikan semuanya jadi extra fooding, nutrisi semuanya itu kembali stabil, dikarenakan nutrisinya itu dipakai untuk si bulu-bulu tadi ya, si pertumbuhan bulu. Ieu kawer aing lamun manuk disada teh urang teh jadi tegacor. Nah, karena extra fooding itu waktu mabung dipakai untuk pertumbuhan dorong ekor ya, jadi si extra fooding teh, si nutrisi yang didapat dari extra fooding teh bukan dibuat untuk gacoran, tapi dibuat untuk pertumbuhan bulu. Jadilah burung itu pelengak-pelengok, peluhak polohok. Karena yang saya tahu dulu juga nah itu sebenarnya masalah lumrah sebenarnya mah. Masalah burung habis mabung jadi macet bunyi, jadi tidak bunyi, jadi pelengak-pelengok, peluhak polohok, itu sebenarnya mah masalah lumrah bagi pemula. Itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau buat pemula mah dulu juga saya akan sama seperti itu. Sampai kan saya mau jual itu burung teh goblok ya. Geus ku aing dirawat mang bulan-bulan sia malah geus mabung sia eueuh soraan. Nah, seperti itu. Jadi intinya Nong, langsung kena inti we lah, aya lieuran saeutik mun maneh ngomong mah. Jadi intinya kita itu harus menaikkan extra fooding ya, seperti itu. Intinya kita itu harus menaikkan extra fooding. Untuk apa extra fooding itu dinaikkan? Yang pertama untuk gacoran, extra fooding. Kalau yang biasanya dikasih jangkrik itu harian, biasanya kan begini, udah aja kembalikan ke settingan awal. Kalau menurut saya itu kurang benar ya. Karena apa? Karena settingan awal itu burung itu sembuh, burung itu tidak sakit. Kalau ini kalau bahasa Sundanya ini lagi mamayu ya. Kalau bahasa Sundanya orang Bandung, orang Garut pasti tahu mamayu ya, lagi majahnya ngeunah barang hakam ya, seperti itu. Jadilah kita jangan diporsi untuk awal-awal setelah beres mabung semuanya, kita naikkan extra fooding. Kalau harian jangkrik 7 biasanya ya, kalau harian sebelum mabung dia itu 7. Kalau sekarang kasih 7 dicepuk. Setelah dikasih 7 dicepuk, kita kasih aja satu-satu ya. Kalau 7 habis, kita kasih lagi satu seperti ini. Satu sendok contohnya. Nah. Jadi 8 dia masih mau, kasih lagi 1, hitung, udah 9, kasih lagi 1, udah 10, masih dia masih mau, kasih lagi 1, 11, kasih lagi 1, 12, kasih lagi 1, 13, kasih lagi 1, 14. Biasanya itu mepet-mepetnya 14 atau 15. Biasanya kalau yang saya alami di beberapa burung, kalau enggak 14 ya 15.
Itu untuk ekstra puding jangkrik. Itu biasa harian 7 atau 5. Nah, kalau jadi 15, dari 5 jadi 15, berapa kali lipat? Iya, itu. Sampai kapan ekstra puding seperti itu diterapkan? Nanti kan dia nantinya nginjaknya ke over emosi, nginjaknya ke over birahi, sampai dia bunyi. Kalau yang tadinya jangkrik 7, jadi biasanya jadi ditambah-tambah lagi bisa jadi 14 sampai 14 atau 15 mepetnya. Terus kalau biasa kasih kroto, dulu hariannya kasih kroto itu 1 minggu 2 kali. Sekarang pindah. Jadi 1 minggu 3 kali ditambahin. Ya, intinya ekstra pudingnya ditambahin. Kalau tadinya cacing 1 minggu 2 kali, tambahin jadi 3 kali atau jadi 4 kali seperti itu ya. Itu untuk ekstra puding. Sampai kapan itu semua ekstra puding itu ditambah? Kalau saya biasanya sampai si burung itu bunyi, sampai burung itu gacor. Setelah burung itu gacor, barulah kita turunkan ekstra pudingnya. Bagaimana cara menurunkannya? Apakah langsung drastis? Tidak. Biasanya kalau mandi 1 minggu 2 kali, kita mandikan saja 1 minggu 2 kali. Sambil mandi kita turunkan. Minggu sekarang mandi. Setelah bunyi tadi, setelah ditaikan semua ekstra pudingnya itu, mandi minggu pertama, tadinya 14 turunin 2 jadi 12. Mandi kedua turunin lagi 2 jadi 10. Mandi ketiga turunin lagi, saya biasanya 7, turunin lagi 3. Teruslah kita 7, dia itu bunyi. Kalau yang biasanya ulat hongkongnya itu 3, tambahin jadi 4. Ulat hongkong, kalau untuk ulat hongkong kita lihat dulu kriteria burung. Dan untuk ekstra puding yang lain-lainnya seperti cacing dan kroto kita pangkas lagi seperti biasa lagi. Dikarenakan takutnya dia itu tidak suka fur. Kalau kebanyakan dia itu makan ekstra puding, nanti siapa yang repot? Bukan enong dong, ya kalian semuanya ya, seperti itu. Dan ini juga saya itu untuk perawatan yang gacoran ya, habis mabung. Dan juga kita wajib, ini mah kewajiban bagi semuanya, yang habis mabung itu harus diembunkan supaya daya ingatnya dia itu kembali lagi ya, seperti itu. Ini untuk si semok ya. Tinggal tanya ya. Nah, ini saya mau kasih si semok itu minyak ikan seperti ini. Ini bagus untuk si semok itu kan kering. Jadi dia itu saya kasih minyak ikannya itu langsung aja ke jangkrik ya, seperti itu. Untuk pengembunan bagus untuk sistem motoriknya. Kelak si dacuy arek paskil heula. Naon itu dia euy. Nah, jadi untuk pengembunan saya mengembunkan semua burung murai saya, baik itu yang habis mabung ataupun yang memang sudah pure, dia itu sudah beres, sudah lama ya, burung lama, bukan burung mabung. Gunanya pengembunan untuk burung mabung itu, biasanya burung mabung itu sekalinya dia itu mau bunyi, dia itu kadang-kadang bunyinya itu monoton ya. Ini khusus untuk kasus ya, untuk panyawat ya. Dan pengembunan itu bagus untuk mengembalikan motoriknya, daya ingat dan daya tangkap dia. Dan juga setelah diembunkan saya kasih ekstra puding sesuai tadi yang telah saya arahkan di awal-awal cerita. Dan setelah itu saya itu menjemur. Jemurnya tipis-tipis saja, untuk awal-awal saya jemur paling 5 menit. Itu dikarenakan takutnya itu si matahari terserap langsung ke pori-porinya dia dan menyebabkan bulunya itu juga menjadi kusam ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya setelah dijemur saya angin-anginkan. Lalu itu untuk penjemuran awal-awal biasanya saya 1 minggu 3 kali dulu. Setelah itu saya itu mengumbar. Pengumbaran bagus untuk sistem pernapasan. Biasanya juga saya mengumbar dia itu 1 minggu 1 kali dulu untuk awal-awal, terus 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali, sampai 1 minggu tiap hari. Saya pengumbaran tiap hari. Untuk besarnya kandang umbaran kalian sesuaikan saja, apakah burung kalian itu burung muda atau burung tua. Saya biasanya untuk burung muda maupun burung tua saya itu, karena saya punyanya umbarannya itu 3 meter saja. 3 meter saja cukup ya kalau menurut saya. Oke, overall untuk keseluruhan itu yang saya lakukan kepada semua burung-burung saya setelah mabung supaya dia itu gacor, bunyi ya, seperti itu. Dordar gelap ya, seperti itu. Anjir ya, volumenya naik, powernya full ya, seperti itu. Anjir, itu thumbnail punya saya ya.
Jadi untuk burung-burung ya seperti itu. Untuk keseluruhan saya itu naikkan ekstra pudingnya. Inti dari semua inti dari konten ini adalah menaikkan ekstra puding, baik itu jangkrik, kroto, dan juga ulat Hongkong, dan juga cacing. Ya itu seperti itu. Dan juga saya bermain di pengembunan, saya juga bermain di pengumbaran, saya juga main di penjemuran. Ya seperti itu. Untuk sauna apakah wajib itu Nong? Sauna boleh di sauna ya silahkan, tapi saya biasanya kalau untuk burung yang habis mabung saya biasanya tidak kencang di sauna. Saya biasanya kalau udah 1 bulan habis mabung ya, atau kadang udah 2 bulan baru saya bermain di sauna ya. Sauna bagus untuk mengembalikan daya ingatnya dia juga setelah mabung. Sauna itu memang sangat bermanfaat sekali untuk burung yang sudah mabung. Biasanya burung-burung yang macet bunyi, burung-burung yang susah bunyi, biasanya kita relaksasikan, kita tenangkan dia dengan cara mengsauna. Dan untuk masteran biasanya saya itu enaknya itu di burung hidup, karena burung hidup itu gampang sekali diserap oleh burung. Tapi kalau tidak ada boleh Nong memakai MP3, tidak apa-apa, tidak menjadi permasalahan itu mah ya. Dan juga kemarin ada yang nanya ya, ini saya mau menjawab pertanyaan. Katanya Tenong, kenapa burung saya mabungnya tidak ambrol semua? Ya, bulunya itu sudah ada yang tumbuh tapi bulu sayap masih belum copot ya. Apakah harus saya cabut-cabutin? Kalau saya biasanya saya dulu pernah mempunyai kasus seperti itu, tapi kalau untuk sekarang mah tidak, dikarenakan saya mah sudah memakai metode seperti itu, metode dari akang ya. Sebenarnya yang gencar ngurus burung itu kamu atau akang ya. Jadi akang yang memang suka mengurus burung. Saya mah sebenarnya udah mau resign dari ngurus burung. Saya mah cuma ngurus 1 burung aja, siang malam udah gonyel itu burung saya urus. Itu biasanya pertanyaan tadi ya, bulu sayapnya tidak rontok, apakah perlu saya cabut-cabut sayapnya? Kalau saya dulu tidak, biarin aja saya, dikarenakan saya itu bukan mau ngegantang. Jadi saya itu khusus gacoran gacoran sapopoe, gacoran sehari-hari. Jadi tidak saya cabut, nanti juga dia kalau udah mabung yang selanjutnya biasanya copot ya. Jadi kalian jangan terlalu gonta-ganti settingan, dan juga jangan terlalu keras dalam memberikan settingan ya, seperti itu. Untuk rawatannya juga jangan terlalu keras, dikarenakan ya seperti itu. Jadi nanti burungnya itu akan mengakibatkan susah mabung, dikarenakan mungkin ekstra fooding yang kekencengan ya, seperti itu. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenong Lobak untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.